Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi tentang proses pengecoran logam. Adapun materi atau rincian materi handout yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yaitu definisi dari pengecoran logam, kemudian jenis logam pengecoran, kemudian keuntungan proses pengecoran, kelemahan dalam proses pengecoran, kemudian jenis-jenis produk yang digunakan atau yang sebagai produk jadi dalam pengecoran logam, kemudian jenis proses dari pengecoran logam, dan terakhir adalah proses dari pengecoran logam. Kita mulai yang pertama, yaitu definisi dari pengecoran logam. Jadi, pengecoran logam merupakan sebuah proses dalam membuat sebuah benda atau produk, yaitu dengan cara bagaimana kita mencairkan logam cair, dan selanjutnya akan dituangkan ke dalam rongga cetakan. Jadi, logam cair yang dipanaskan, logam padat akan pada saat dipanaskan akan menjadi cair, kemudian nanti akan dituangkan ke dalam rongga cetakan. Selanjutnya untuk jenis logam pengecoran, ada beberapa jenis logam yang biasa digunakan dalam proses pengecoran, yaitu yang pertama ada besi, baja, tembaga, logam ringan, paduan lainnya seperti seng, monel, kemudian ada juga hastoloi. Nah, jadi yang dapat kita lihat di sini adalah beberapa jenis logam yang biasanya dipakai atau yang digunakan dalam proses pengecoran logam. Untuk keuntungan dalam proses pengecoran logam, yang pertama yaitu dapat mencetak bentuk yang kompleks, baik itu bentuk bagian luar maupun bagian dalam. Jadi produk yang dicetak itu bisa dari permukaan luar, bisa juga untuk permukaan dalamnya. Kemudian ada beberapa proses dalam membuat part atau bagian part, itu juga bisa dibuat dalam berbagai part dalam proses pengecoran logam ini. Selain itu juga dalam proses pengecoran logam bisa mencetak produk yang lebih besar, yang terkhusus lagi beratnya juga yang bisa lebih dari 100 ton. Selain itu juga dapat digunakan dalam berbagai macam logam. Dan yang terakhir, beberapa metode pencetakan biasanya sangat sesuai dengan klasifikasi kebutuhan untuk produksi massal. Jadi kebanyakan proses pengecoran logam itu dikategorikan klasifikasinya itu adalah produksi massal. Selain keuntungan dalam proses pengecoran, ada pula kelemahan dalam proses pengecoran. Jadi dalam kelemahan dalam prosesnya ada beberapa, diantaranya yang pertama adalah keterbatasan sifat mekanik. Keterbatasan sifat mekanik ini karena proses keseluruhan yaitu hanya mengandalkan proses pengecoran saja. Jadi tidak ada lagi campur tangan untuk sifat mekanis seperti bagaimana membengkokkan, bagaimana meluruskan, seperti itu. Jadi prosesnya hanya menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Setelah itu baru dikeluarkan hasilnya. Yang kedua, sering terjadi porositas pada benda kerja atau benda produk yang hasil dicor. Kemudian terkadang dimensi benda yang dicetak itu kurang akurat. Terkadang kurang akurat itu karena tadi adanya porositas, adanya lagi permukaan yang kurang halus, atau ada kelebihan dari bahan logam cair yang di luar dari bentuk cetakan. Jadi perlu penanganan lebih lanjut, yaitu menghaluskan permukaan benda kerja. Kemudian ada juga bahaya pada saat penuangan logam panas. Jadi perlu diperhatikan bahwa pada saat penuangan logam panas ini harus menjaga jarak dan menggunakan pakaian khusus yang tahan dari panas. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan lingkungan.
Jadi bau atau asap dari pembakaran pada saat logam cair itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, itu tadi adalah beberapa kelemahan dalam proses pengecoran. Nah, adapun jenis-jenis produk dalam proses pengecoran, ini produk yang biasa kita lihat, contohnya biasanya seperti perhiasan, perhiasan seperti emas, perak, apalagi kuningan. Nah, itu biasanya semuanya menggunakan proses pengecoran, ya. Terus ada lagi penggorengan, patung, pipa, blok mesin, roda kereta, rangka mesin, dan pompa. Nah, jadi beberapa material atau produk yang biasa kita lihat, yang biasa kita gunakan juga, nah itu semuanya dibuat dalam proses pengecoran logam. Nah, di dalam jenis prosesnya ada dua jenis proses pengecoran. Didasarkan dengan jenis cetakannya. Yang pertama ada pengecoran dengan cetakan sekali pakai. Dan yang kedua adalah pengecoran dengan cetakan permanen. Untuk pengecoran dengan cetakan sekali pakai, jadi prosesnya pada saat proses pengecoran, yaitu proses pengeluaran produk jadi atau produk corannya, itu kita harus menghancurkan bahan cetakannya. Nah, jadi proses cetakan sekali pakai, jadi pada saat kita buat cetakannya, kita tuang logam cairnya. Nah, pada saat kita menuangkan logam cair, kemudian pada saat sudah terbentuk produknya, maka untuk kita mengeluarkan hasil produk corannya, maka kita harus menghancurkan produk cetakannya atau cetakannya. Dan pastinya selalu dibutuhkan cetakan baru untuk memproduksi produk yang baru. Selalu dibutuhkan cetakan baru untuk memproduksi produk yang baru. Jadi misalnya kalau kita cetak untuk part A, nanti untuk part B kita membutuhkan lagi cetakan yang baru untuk memproduksi produk yang baru. Jadi kita tidak bisa menggunakan cetakan yang lama karena tadi itu cara mengeluarkan produknya itu harus dihancurkan dulu cetakannya. Dan yang pasti proses pengecoran dengan jenis cetakan sekali pakai ini pastinya akan memakan waktu yang relatif lebih lama. Relatif lebih lama dikarenakan diperlukan tadi itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada cetakan baru yang harus dibuat untuk membuat part-part atau produk baru yang berikutnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan cetakan yang lama karena itu tadi karena proses pengeluaran produk corannya itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Sehingga untuk membuat produk yang sama lagi, kita harus membuat lagi cetakannya. Jadi seperti itu konsepnya untuk pengecoran dengan cetakan sekali pakai. Sedangkan untuk pengecoran dengan cetakan permanen, cetakan yang ini terbuat dari bahan logam. Oh ya, saya coba jelaskan tadi. Kebanyakan cetakan sekali pakai itu cetakannya terbuat dari pasir. Terbuat dari pasir. Jadi makanya penghancuran produknya, jadi kita harus membuat dulu cetakan pasirnya lagi, baru membuat produk baru. Nah, kalau untuk cetakan permanen tadi, cetakannya terbuat dari bahan logam, sehingga cetakan ini bisa dipakai berulang-ulang. Nah, dan pastinya laju proses pengecoran semakin cepat karena tadi karena cetakan permanen, jadi dapat digunakan berulang-ulang dengan cepat. Nah, selain itu, pengecoran logam yang digunakan pastinya harus mempunyai titik lebur yang lebih rendah daripada titik lebur daripada logam cetakannya. Jadi karena bahan cetakannya ini terbuat dari logam, jadi titik lebur dari cetakan harus lebih tinggi daripada bahan dari logam cairnya. Jadi logam cairnya itu misalnya titik leburnya itu lebih rendah, jadi harus dia lebih rendah daripada cetakannya. Jadi kalau sebaliknya misalnya titik lebur dari cetakannya itu rendah, tetapi logam cairnya itu tinggi titik leburnya, maka kemungkinan cetakan permanennya ini akan rusak. Jadi perlu dibuat cetakan permanen dari bahan logam yang dibuat adalah
yang memiliki titik lebur yang lebih tinggi daripada bahan dari logam cairnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tadi salah satu contoh proses pengecoran logam itu dengan menggunakan cetakan pasir. Nah, cetakan pasir ada beberapa keunggulan, yaitu bisa mencetak logam dengan titik lebur yang lebih tinggi. Nah, keuntungannya tadi kalau cetakan pasir, dia tidak perlu khawatir apakah titik lebur dari logamnya ini tinggi. Nah, karena cetakan pasir ini bisa menerima atau mencetak semua logam dengan beberapa titik lebur. Nah, seperti baja, nikel, dan titanium. Dan pastinya cetakan pasir dapat mencetak benda cor dari ukuran yang terkecil hingga terkebesar. Dan pastinya jumlah produksinya juga dari 1 hingga jutaan. Nah, adapun beberapa tahapan proses, nah kita bisa lihat sini. Jadi yang pertama, kita buat dulu polanya, pola dari cetakannya. Jadi harus sesuai dengan bentuk coran yang mau kita buat. Baru kita persiapkan pasirnya, pasir cetaknya, kemudian kita pembuatan cetakannya. Nah, ini ada pembuatan inti apabila ada inti yang kita mau cetak. Inti itu maksudnya bagian dalam dari part produknya. Nah, selanjutnya baru kita leburkan logamnya. Setelah itu kita tuang logam cair ke dalam cetakan. Jadi setelah tadi dilebur logamnya dari yang padat menjadi cair, nah nanti penuangan logam cair kemudian dituang ke dalam cetakan. Nah, setelah dicetak akan didinginkan dan dibekukan. Setelah dibekukan dan sudah mengeras hasil cetakan tadi, maka dibongkarlah cetakan pasir tadi. Kemudian dibersihkan, kemudian dicek lagi apabila ada permukaan yang kurang halus, dihaluskan. Baru bisa juga perlakuan panas diperlukan untuk menjaga kualitas dari produk corannya. Nah, setelah itu produk cor selesai. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambarannya, bahan baku yang disiapkan, bahan baku berupa logam cair atau logam padat, kemudian dipanaskan ke tungku, kemudian dari tungku masuk ke ladle. Nah, jadi tadi bahan baku logam, kemudian dipanaskan di tungku menjadi logam cair. Nah, ladle adalah tempat wadah untuk menuang logam cairnya. Nah, sementara disiapkan logam cairnya, kita juga siapkan juga sistem pengolahan pasirnya. Jadi pasir yang mau disiapkan, kemudian membuat cetakan. Jadi pada saat cetakan sudah dibuat, kita tuang tadi logam cairnya. Setelah sudah tertuang logam cairnya, kemudian kita bongkar. Setelah kita bongkar, kita bersihkan dan terakhir diperiksa. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah gambaran logam cair yang dituang ke dalam cetakan pasir. Jadi ini adalah ladle wadah untuk menuang logam cair. Jadi yang bisa kita lihat di sini, ini adalah logam padat tadi yang sudah dipanaskan kemudian menjadi cair seperti ini. Dipanaskan dan cair lebur menjadi cair seperti ini. Kemudian nanti dituangkan ke dalam cetakan. Nanti pada saat cetakan sudah didinginkan, nanti hasil cetakannya nanti akan dihancurkan. Nanti menjadi seperti ini. Jadi seperti itu gambaran untuk cetakan pasir, atau ini dikategorikan sebagai cetakan yang sekali pakai. Nah, itu tadi maksudnya cetakan sekali pakai. Jadi pada saat kita sudah menuangkan logam cairnya ke dalam cetakan, pada saat mau dikeluarkan produknya seperti ini, kita harus menghancurkan cetakannya supaya bisa mengambil produk corannya dari cetakannya. Jadi kalau kita mau produksi produk yang sama, jadi kita harus buat lagi cetakannya. Jadi seperti itu. Jadi kelemahannya itu ya prosesnya lebih lama karena membutuhkan lagi cetakan yang baru untuk membuat produk yang lain. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.